In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, welcome back into the jungle of Patris Allegro. Katekesi kita pada malam hari ini masih seputar Konsili Nicea ya. Bagaimana pertemuan para filsuf dan para apa? Bukan filsuf ya. Kita akan mencoba melihat bagaimana polemik itu terjadi. Dan ketika filsafat menunjukkan giginya, namun tanpa menggantikan iman gereja. Oke, jadi kita beri judul pada malam hari ini, katekesi kita berjudul Kemenangan Logos atas Logika. Ada logos, ada logika. Ya, ini sebuah apologi Katolik, pembelaan Katolik atas otoritas konsili dan kegagalan Protestantisme. Vamonos tanpa banyak basa-basi. Konsili Nicea tahun 325 itu di mana iman bertemu akal budi, fides et ratio, bukan akal budi mengadili iman. Ya. Ada sebuah artikel yang menarik dalam bahasa Prancis ya. Mungkin kamu bisa cari, temukan dan baca. Ya. Rhetoric and Nicea, begitu. Dari siapa namanya? Bertrand Lenchon. Ya. Dia dengan cemerlang itu menggambarkan dinamika Konsili Nicea. Ya. Di sana kita tidak menyaksikan pertemuan para pemikir bebas yang menegasikan otoritas, tetapi eklesia yang berkumpul. Uskup-uskup sebagai penerus apostolik, didampingi klerus yang terdidik, bahkan dengan kehadiran filsuf-filsuf profesional dari luar Kristen. Tujuannya bukan debate klub debat, untuk mencari kebenaran spekulatif, bukan. Tetapi untuk merumuskan dan mempertahankan kebenaran wahyu yang telah dipercayakan kepada gereja. Ingat, merumuskan dan mempertahankan. Ini 1 Timotius bab 3 ayat 15. Kita langsung ke jantung. Protestantisme dengan prinsip sola scripturanya sering mengklaim ingin kembali ke kemurnian Nicea, tapi mereka mengabaikan hakikat Nicea itu sendiri. Apa itu? Yang pertama, otoritas yang memutuskan. Ya, kebenaran dogmatis tidak ditentukan oleh kehebatan retorika individu seperti filsuf atau Arius, juga bukan oleh penafsiran pribadi setiap orang beriman. Sonde. Kebenaran ditetapkan oleh magisterium gereja yang hidup di bawah bimbingan Roh Kudus, sebagaimana diyakini oleh Konstantin dan para bapa konsili. Suara mayoritas uskup dilihat sebagai suara Allah, di mana letak otoritas pengajar yang hidup dalam Protestantisme. Yang ada adalah ribuan penafsir individu yang saling bertentangan, mengulangi kesombongan para filsuf yang dikisahkan Zozomenes. Masing-masing yakin dirinya paling memahami Alkitab atau kitab suci. Jadi coba cek polemikus yang Protestan yang bertumpah ruah di sosial media itu, masing-masing mengklaim tafsirannya paling benar. Yang kedua, filsafat sebagai ancilla theologiae, ya, pelayan teologi, penolong teologi. Gereja di Nicea dengan bijak menggunakan konsep filosofis Yunani. Ada ousia, ada hypostasis, ada homoousios. Ousia itu esensi, hypostasis itu pribadi, kemudian homoousios itu sehakikat. Ya, istilah-istilah khas ini dipakai untuk melindungi dan menjelaskan misteri iman dari penyimpangan. Ya, homoousios adalah pagar dogmatis untuk melindungi keilahian Kristus dari Arianisme. Dan gereja Katolik selalu menggunakan akal budi, yaitu filsafat, sebagai hamba, pelayan, penolong, ancilla yang melayani teologi. Sementara banyak denominasi Protestan, khususnya yang beraliran fundamentalis, justru mencurigai dan menolak filsafat sebagai produk duniawi. Akibatnya, teologi mereka seringkali menjadi miskin secara konseptual
atau ironisnya tanpa disadari justru mengadopsi filsafat modern seperti individualisme, subjektivisme, biblisisme, nominalisme sebagai prinsip penafsirannya yang lebih berbahaya daripada mengakui dan mensistematisasi penggunaan nalar secara terbuka. Ya, jadi dengarkan, biasanya mereka mengatakan kami tidak pakai filsafat. Ketika kamu mengatakan saya tidak pakai filsafat, itu sendiri adalah sebuah posisi filsafat. Ya kan, saudaraku? Mari kita lihat. Di sini ada protestantisme dan paradoks filsuf pribadi. Lanchon menyoroti ambivalensi Kristen awal terhadap dialektika. Dialektika itu maksudnya dialog satu sama lainnya. Menggunakannya tetapi mencurigai kesombongannya. Protestantisme terjatuh sebenarnya ke dalam ambivalensi yang sama, tetapi tanpa penyelesaian otoritatif. Kenapa? Pertama, mereka punya prinsip yang kalau dalam bahasa Jerman, bahasanya Luther itu Priestertum aller Gläubigen. Priestertum aller Gläubigen. Bahasa Jerman artinya imamat segala orang beriman. Sebenarnya kacau itu, kacau balau. Doktrin Luther ini dalam praktiknya sering bermutasi menjadi filsuf segala orang beriman. Ya. Setiap orang beriman merasa berwenang menjadi ahli dialektika atas kitab suci. Itu yang bisa kita amati semrawut keliaran Protestan polemikus di sosial media sosial. Jika di Nicea, filsuf profesional yang sombong dikalahkan oleh kesederhanaan iman seorang uskup tua, dalam Protestantisme, kesederhanaan iman justru sering dikalahkan oleh keangkuhan penafsiran pribadi. Setiap filsuf Alkitabiah yang menganggap penafsirannya setara, bahkan lebih unggul dari tradisi dan magisterium yang berusia 2000 tahun. Bayangkan. Ini bukan kemenangan iman, melainkan kemenangan individualisme yang dikuduskan. Contohnya DN, MYM. Prinsipnya sola scriptura, tapi sebenarnya sola interpretatio mea. Kemudian ada penolakan terhadap bahasa filsafat dogmatis, misalnya dari Rudi Layer Teologi. Banyak aliran Protestan itu menolak istilah-istilah seperti homoousios, trinitas, transubstantiatio karena dianggap tidak alkitabiah dan produk filsafat Yunani. Mereka ingin kembali kepada bahasa Alkitab yang murni. Ini sebenarnya penipuan sejarah dan teologis. Pertama, karena Alkitab sendiri, terutama Yohanes dan Paulus, sudah menggunakan konsep-konsep filosofis seperti logos, en arche, en hologos. Kedua, penolakan mereka terhadap definisi dogmatis justru membuka pintu bagi segala macam kesesatan yang telah dikutuk oleh konsili. Arianisme modern bertebaran dalam bentuk penolakan terhadap keilahian Kristus seperti saksi Yehova, unitarianisme, dan lain-lain. Justru terjadi itu karena menolak konsep dogmatis yang dibuat dengan bantuan filsafat. Gereja Katolik dengan rendah hati mengakui bahwa wahyu mengatasi akal budi, tetapi akal budi yang diterangi iman dapat dan harus merumuskan kebenaran wahyu itu untuk melindunginya. Kalau tidak, kita jatuh ke dalam fideisme doang. Tidak ada pagar, ya. Macam di Protestan tidak ada pagar, masing-masing suka-suka saja. Nanti tiba-tiba siapa sudah teriak di YouTube, kau bidat, ya itu orang rame-rame ke situ. Di sana teriak ke sini, rame-rame ke sini. Begitu Edis di sana ribut, semua ke Edis. Edis dibantah oleh DN, semua ke DN. DN dibantah oleh Rudi, semua lari ke Rudi. Mau apa beriman model begini? Jadi orang Kristen itu jangan jadi Protestan. Yang ketiga, dari doksologi ke dogma. Doksologi itu rumusan pujian, ya, doksologi trinitaris. Ini adalah keunggulan metode Katolik, ya. Narasi Zosomenes dalam karyanya itu mencapai klimaksnya ketika seorang uskup tua yang tidak fasih mengalahkan filsuf dengan seruan sederhana. Dalam nama Yesus Kristus, hai filsuf,
dengarkanlah aku. Ini adalah simbol kemenangan doksologi, pujian iman atas dialektika, perdebatan spekulatif. Tapi langsung tadi itu dengan tepat mencatat seperti ini. Kemenangan iman itu langsung dirumuskan dalam istilah-istilah dialektika yang ketat, seperti homoousios, supaya tidak hilang lagi. Nah, inilah metode Katolik yang seimbang sebenarnya. Yang pertama, iman yang mencari pengertian, fides quaerens intellectum. Iman adalah titik tolak. Uskup tua itu beriman dahulu, baru berbicara. Kemudian pengertian yang melayani dan melindungi iman, intellectus fidei. Iman yang diungkapkan itu lalu dijabarkan, dipertahankan, dan diwariskan dengan menggunakan alat pemikiran, alat terbaik pemikiran manusia, filsafat, konsili, dogma. Ya. Dan kemudian ada otoritas yang menjamin kesatuan. Proses dari doksologi ke dogma disimpulkan dan dijamin oleh otoritas pengajaran gereja, konsili, paus. Ya. Protestan sebaliknya, saudara-saudari, terjebak dalam dikotomi palsu. Ada dua dikotomi palsu di dalam Protestantisme. Yang pertama, fundamentalisme. Mereka ini menolak langkah kedua, pengertian filsafat. Ya, mereka menolak filsafat, menganggapnya filsafat kosong. Berhenti pada pengakuan iman yang sederhana, tetapi rentan disesatkan karena tidak memiliki perlindungan konseptual. Ya. Sementara yang ekstrem berikutnya adalah liberalisme. Menolak langkah yang pertama tadi, otoritas iman dan wahyu, menjadikan dialektika spekulatif, kritik historis, filosofis sebagai hakim tertinggi atas iman, sehingga menghancurkan dogma dari dalam. Kayak ini nampak dari Rudi dan DN. Hanya gereja Katolik yang memegang teguh paradoks Nicea, iman yang sederhana dan mengatasi nalar, tetapi sekaligus diungkapkan dan dijaga oleh nalar yang paling canggih di bawah otoritas yang dijamin Kristus. Ya. Protestantisme dengan memisahkan diri dari takhta Petrus dan magisterium ini sudah kehilangan keseimbangan suci ini. Mereka ingin mengulangi mujizat Nicea, kemenangan iman atas dialektika, tetapi tanpa memiliki para rasul, para uskup penerus mereka, dan tanpa memiliki jaminan Roh Kudus yang dijanjikan kepada satu gereja. Matius bab 16 ayat 18, Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17. Coba baca. Hasilnya adalah bukan kemenangan iman, melainkan kekalahan dalam kekacauan ribuan suara yang masing-masing mengklaim kebenaran, baku naik sampai kiamat. Mengulangi kebisingan para filsuf di hadapan Konstantin sebelum sang uskup tua berkata, dalam nama Yesus Kristus, diamlah. Berhenti. Jadi saudara-saudari, konsili Nicea bukan monumen bagi tafsiran pribadi atau kemerdekaan akal budi dari otoritas. Tidak, tunduk. Konsili Nicea adalah monumen bagi iman apostolik yang diungkapkan oleh akal budi yang melayani dan ditetapkan oleh otoritas yang diberikan Tuhan. Gereja Katolik mewarisi dan melanjutkan metode ini. Protestantisme dengan meninggalkan otoritas ini telah menjadi seperti para filsuf di luar pintu konsili. Pintar berdebat, tetapi tidak pernah sampai pada kepastian kebenaran yang menyelamatkan. Mari kembali kepada satu gembala dan satu kawanan domba. Yohanes bab 10 ayat 16, di mana iman dan akal budi bersatu dalam harmoni, fides et ratio, sebagaimana telah dimulai 1700 tahun yang lalu di kota Nicea, muka bumi. So, begitu ya my friends, otoritas itu penting. Nah, oke my friends, berbicara tentang otoritas ini, mari kita lanjutkan membahas yang satu ini. Soal iman dan akal sehat, yakni otoritas gereja yang sah. Jadi, iman itu tidak buta ya. Mengapa gereja butuh otoritas dan akal sehat? Bukan cuma sola scriptura. Berhenti sola scriptura. Gereja butuh otoritas dan akal sehat. Salah satu tuduhan klasik terhadap iman Katolik berbunyi seperti ini. Katolik menuntut percaya buta pada gereja dan paus
sehingga mematikan akal sehat, bukan? Tuduhan ini memang terdengar keras, tetapi sebenarnya rapuh, kopong. Jauh sebelum era reformasi, ada dua pemikir besar gereja, Santo Agustinus dari Hippo dan Santo John Henry Newman, sudah membongkar kesalahpahaman ini sampai ke akar-akarnya. Inti pembelaan mereka sebenarnya jelas, otoritas gereja justru memenuhi kebutuhan rasional manusia untuk memahami, bukan untuk membatasinya. Bagi mereka, iman bukanlah tindakan kepatuhan buta, melainkan sebuah perjalanan yang dieksplorasi melalui akal budi dengan bimbingan yang terstruktur. Ya. Analoginya sederhana ya. Seorang peneliti muda membutuhkan panduan mentor yang berpengalaman. Seorang siswa memerlukan bimbingan guru. Tanpa bimbingan itu, proses belajar bisa tersesat atau tidak efisien. Ya. Demikian juga, otoritas gereja memberikan kerangka dan arah supaya penjelajahan iman seseorang itu menjadi mendalam, terarah, dan bermakna. Ya. Kunci memahami hubungan ini terletak pada dua konsep bahasa Latin. Auctoritas, otoritas, dan ratio, akal budi. Mari kita lihat. Dari Agustinus, otoritas itu bukan musuh akal, melainkan penuntun. Autoritas itu penuntun dari ratio. Hidup di tengah kekacauan ideologi, ini zaman Agustinus, ada manikeisme, ada skeptisisme, dan berbagai aliran bidat. Agustinus menyadari satu hal. Akal manusia mampu mencapai kebenaran, mampu mencari kebenaran, tetapi tidak cukup kuat untuk berjalan sendirian. Dia menawarkan sebuah prinsip yang bijak, Agustinus ini. Peganglah kebenaran yang sudah kamu pahami. Jika kamu ragu, percayalah sementara. Nanti akal akan menegaskannya, atau otoritas akan membimbingmu. Prinsip ini mengandung 3 poin penting ya. Akal tetap dipakai dan dihargai, bukan rusak total. Keraguan itu diakui sebagai bagian dari proses. Skeptisisme oke. Manusia tidak dibiarkan sendirian dalam labirin penafsiran. Butuh otoritas. Bagi Agustinus, otoritas gereja tidak mematikan akal, justru menyelamatkannya dari kesesatan. Otoritas memberikan kepastian awal yang memungkinkan akal kemudian menggali dan memahami lebih dalam. Ini adalah iman yang mencari pengertian. Fides quaerens intellectum. Itu ungkapan bahasa Latin yang terkenal. Bukan iman yang menolak berpikir. Ya. Yang kedua, mengapa otoritas diperlukan? Ada satu jawaban yang realistis. Agustinus bersikap jujur tentang keterbatasan kita manusia. Kita tidak menyaksikan kebangkitan Kristus secara langsung, kan? Ya toh? Kita tidak hadir dalam konsili Nicea. Kita juga tidak menulis Injil. Bahkan tulisan Injil itu bukan untuk kita. Ya. Bukan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran iman dengan pasti? Jawaban Agustinus cukup tegas. Melalui kesaksian yang sah, yang dijaga oleh suatu komunitas yang dapat dipercaya. Ya. Dan Agustinus menunjuk pada gereja Katolik yang satu, bersatu dalam iman dan kepemimpinan, yang Katolik menyebar ke seluruh dunia, bukan sekte lokal, yang apostolik berkesinambungan dengan para rasul, dan yang konsisten dan bertahan melintasi abad. Dari sini lahirlah ungkapannya yang terkenal, Securus judicat orbis terrarum. Dunia yang bersatu dalam iman memberikan penilaian yang aman. Securus judicat orbis terrarum. Ya, securus judicat orbis terrarum. Dunia yang bersatu dalam iman itu memberikan penilaian yang aman. Securus judicat, penilaian aman. Orbis terrarum, seluruh muka bumi. Maksudnya, kalau seluruh gereja yang tersebar di seluruh dunia percaya akan satu hal secara konsisten, maka klaim kelompok kecil yang merasa paling murni atau paling benar sendiri patut dipertanyakan. Ya. Otoritas yang universal itu melindungi iman dari fragmentasi dan subjektivitas yang tak berujung. Ya. Jadi kalau tiba-tiba seluruh dunia percaya seperti itu, ada satu dua yang sudah percaya,
Itu patut dipertanyakan. Lu dapat ilham dari mana? Kayak Luther gitu, tiba-tiba Calvin lagi, datang Zwingli lagi. Nah, yang ketiga, Newman. Newman ini kemarin baru diobok-obok oleh DN. Tapi dia sebenarnya sudah pakai kesimpulan anti Katolik lalu mengolok-olok Newman. Padahal saya rasa dia tidak baca, dia hanya cari kutipan untuk memenuhi hasrat anti Katoliknya. Pukulan telak bagi via media atau jalan tengah dari Protestan. Ya. Berabad-abad kemudian, sesudah Santo Agustinus, Santo John Henry Newman, seorang intelektual Anglikan yang jujur, berusaha mempertahankan teori via media, jalan tengah, bahwa gereja Anglikan adalah cabang sah dari gereja purba yang setara dengan Katolik dan Ortodoks. Kayaknya hampir semua Protestan berprinsip seperti ini. Padahal mereka itu kan bidat, pembangkang. Tapi dalam studinya, khususnya tentang Santo Agustinus, kalimat securus judicat orbis terrarum tadi itu menghantam dia seperti halilintar. Duar, duar, duar. Dia menyadari tidak mungkin ada kesatuan iman yang sejati tanpa otoritas yang nyata. Tidak mungkin. Gereja yang terpecah-pecah dalam doktrin dan persekutuan itu bertentangan dengan hakikat gereja yang satu. Jadi keputusan Santo John Henry Newman untuk masuk ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik bukan didorong emosi atau tekanan, melainkan konsekuensi logis dari kejujuran intelektual dan imannya. Dia menyebutnya sebagai tolle legenya sendiri. Tolle lege itu ungkapan bahasa Latin yang dari Santo Agustinus. Ambillah dan bacalah. Dia mengambil dan membaca tanda-tanda kebenaran dengan rendah hati. Sebenarnya kunci berhenti jadi Protestan itu cuma satu, rendah hati. Yang keempat, iman. Ini bukan logika kering, tapi juga bukan perasaan semata. Ya, hati-hati. Iman bukan logika yang kering sekali, tapi juga bukan perasaan yang cair sekali. Santo John Henry Newman juga menolak dua ekstrim yang keliru. Iman sentimental yang hanya mengandalkan perasaan tanpa isi. Di Protestan itu ada bagian karismatik, pencurahan roh ini. Ini bagian iman sentimental. Kemudian ada iman rasionalistik yang menganggap iman hanya sebagai kesimpulan logis belaka. DN dan Rudi Laer teologi jatuh di ekstrim ini. Newman ini membedakan antara menyimpulkan inference dan mengimani assent, dua hal yang berbeda. Seseorang bisa melihat semua argumen dan menyimpulkan bahwa iman Katolik masuk akal, tetapi belum sampai pada keputusan untuk percaya. Kenapa? Karena iman pada akhirnya juga merupakan anugerah, gratia, grace, yang membutuhkan keterbukaan dan ketaatan hati. Itulah mengapa masih terlalu banyak Protestan, meskipun sudah belajar sejarah gereja, masih tetap menjadi Protestan. Karena apa? Iman itu anugerah yang membutuhkan keterbukaan dan ketaatan hati. Ya. Tapi Santo John Henry Newman ini cukup tegas. Kalau seseorang sudah cukup yakin secara rasional, menunda-nunda iman bukanlah sikap bijak. Itu adalah bentuk pembangkangan halus. Akal dibutuhkan untuk sampai di ambang pintu, tetapi untuk melangkah masuk dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima bimbingan. Banyak Protestan gagal di sini. Gagal. So sad ya, mari kita berdoa untuk lebih banyak orang menjadi rendah hati. Poin yang berikutnya soal hati nurani. Karena bicara kerendahan hati, kita bicara juga hati nurani. Hati nurani itu bukan senjata melawan gereja, melainkan mitra yang perlu dibenarkan. Sering kita mendengar slogan seperti saya mengikuti hati nurani saya, bukan paus. Memangnya paus itu siapa? Saya harus ikut dia, ya kan? Newman membongkar slogan ini dengan cukup brilian. Bagi dia, hati nurani bukanlah suara subjektif, perasaan atau pendapat pribadi, melainkan gema hukum moral ilahi yang tertera dalam hati manusia. Masalahnya, hati nurani bisa keliru, ya, rusak atau tumpul oleh dosa, ya, kebiasaan atau ketidaktahuan, ignorance. Nah, disinilah peran paus dan magisterium. Bukan untuk menggantikan hati nurani, melainkan untuk menjaga, membersihkan, dan membenarkan hati nurani supaya dapat mendengarkan suara Allah dengan lebih
jernih. Otoritas gereja ada justru karena akal dan hati nurani kita yang terbatas dan rentan keliru, membutuhkan pencerahan dan koreksi. Kalau di Protestan tidak ada kan, lu tafsir begitu lu gas di situ. Di situ baru undang orang, mari kita debat. Debat juga tidak ada penyelesaian. Edis dengan DN siapa yang menang, siapa yang kalah, sama saja. Tinggal orang pilih saja. Tidak ada mekanisme final. So sad, sorry. Jadi saudara-saudariku, Katolik tidak anti akal, justru paling realistis. Iman yang paling realistis itu ada di Katolik. Baik Agustinus maupun Newman, dua orang kudus ini sepakat bahwa iman tanpa akal menghasilkan fanatisme. Akal tanpa otoritas menghasilkan fragmentasi dan kebingungan tidak berujung. Di tetangga sebelah. Otoritas tanpa hati nurani yang dibentuk dengan benar menjurus kepada tirani. Gereja Katolik menolak ketiga ekstrim ini. Sebaliknya, gereja menawarkan suatu sintesis yang manusiawi, antik, dan bijaksana. Akal budi yang dipandu, iman yang diterangi, dan hati nurani yang dibentuk. Otoritas bukan sangkar, melainkan panduan perjalanan, tour guide. Agar kita dalam pencarian kebenaran yang mulia tidak tersesat sendirian sambil merasa paling benar. Membidat-bidatkan orang lain. Pikir Patrice Allegro itu membidatkan yang gagasan Protestantisme itu kehendak diri sendiri kan? Tidak, itu hasil Konsili Trente, sorry. Iman Katolik mengajak kita untuk percaya dengan sepenuh akal. Sebuah undangan untuk memasuki misteri Allah dengan kerendahan hati seorang anak didik dan keberanian seorang pencinta kebenaran. So my friends, mari kita ucapkan profesiat untuk para diakon, 11 orang diakon dari Keuskupan Agung Kupang yang akan ditabiskan menjadi imam pada tanggal 6 Januari pukul 9 di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang sekaligus perayaan penutupan tahun jubileum. Tuhan memberkati kita semua. Keep calm and stay away from Protestantism.